Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi dan kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Al-Falah, tak lupa juga kepada para hadirin, para bapak, para saudara-saudara, para ibu yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore kali ini kita masih diberikan umur panjang dalam kesehatan sehingga dengan keduanya kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan bekal amal soleh kita kelak ketika kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembacaan kitab ini kita mulai, marilah kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat barakah dan mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sebab kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqamah beribadah, dikaruniai keturunan yang saleh salihah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafus salih bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila jami' masyayikhina wa muallimina wa ulama sudagiri awalan wa akhiran wa usulihim wa furihim wa khususan ila abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimatul mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wa khususan ila al-marhum al-maghfur lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-babur rabi' asyar, bab yang ke-14, fi fadilatil faridah, menjelaskan keutamaan-keutamaan hal-hal yang wajib atau yang fardu atau keutamaan-keutamaan ibadah wajib atau ibadah fardu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Hadis pertama yang menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah ibadah wajib atau ibadah fardu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, pondasi Islam itu ada 5, atau Islam itu dibangun atas 5 dasar.
Apa saja 5 dasar itu atau pondasi Islam yang 5 itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, 2 kalimat syahadat. Ini kunci utama untuk seseorang bisa melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, maka harus memiliki kunci utama, yakni 2 kalimat syahadat, 2 kalimat pengikraran diri atau pengakuan diri atau persaksian diri bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yang kemudian dikenal dengan seorang muslim atau orang yang beragama Islam. Ini kunci pintu gerbang utama untuk ibadah-ibadah selanjutnya bisa dilaksanakan dengan sah, lalu kemudian berpahala. Kunci utamanya adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah wa iqamis shalah. Selesai orang itu bisa dikatakan sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam, punya KTP, punya pengakuan legalitas syar'i, secara syariat ia sudah mendapatkan pengakuan kalau dirinya Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat, maka selanjutnya adalah iqamis shalah, mendirikan atau melaksanakan sholat. Yang kedua ini yang sulit. Yang kedua ini yang paling sulit. Untuk yang lainnya nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini kayak gampang, karena memang sifatnya itu temporal, sifatnya kondisional, seperti ibadah puasa 1 tahun sekali, kayaknya semuanya bisa untuk melaksanakan. Haji, man istata'a ilaihi sabila, zakat bagi yang mampu. Yang kedua ini yang paling sulit. Daripada rukun-rukun Islam atau pondasi-pondasi Islam yang 5, yang nomor 2 ini yang paling sulit. Apa? Iqamis shalah, melaksanakan sholat. Sehingga banyak di keterangan itu bahwa sholat itu adalah amal ibadah pertama yang dihisab oleh Allah di akhirat nanti adalah sholat. Kalau sholat kita ini baik, kalau sholat kita ini bagus, tidak ada yang bolong-bolong, tidak ada yang ditinggalkan, baik sengaja apalagi, ataupun yang tidak disengaja, maka ibadah-ibadah yang lain nunut baik, ibadah-ibadah yang lain ikut baik. Jadi sehebat apapun haji yang kita laksanakan, berapa kali pun haji yang kita lakukan, umroh puluhan kali, kalau sholatnya masih tidak baik, jangan berharap ibadah haji, ibadah umrohnya akan menjadi baik. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Sehingga sholat ini menjadi barometer. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lain baik, perilakunya seseorang pun juga baik. Kalau ibadah sholatnya baik, maka pasti ekonominya juga baik. Kalau ibadah sholatnya baik, pasti keluarganya harmonis. Kalau ibadah sholatnya baik, urusan-urusan yang lain dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap yang lain kita menjadi ringan, yang amal-amal lain atau urusan-urusan duniawi kita menjadi gampang dan mudah. Kalau sholat kita banyak yang bolong, kalau sholat kita tidak baik. Umpama ada contoh ini, ada orang jarang sholat atau bahkan na'udzubillah tidak sama sekali sholat, tapi ekonominya lancar, tapi urusan dunia lancar, itu namanya bukan rezeki, itu namanya bukan anugerah dari Allah, tapi dalam istilah yang lain dikenal dengan istidraj, atau bahasa Maduranya itu esolak wi pengiran, diluluh ya wis jarno panganan kabeh, awakmu gak sholat
Gak apa-apa panganan kabeh, PN kabeh jupuk, ambil semuanya. Apa yang ada di dunia ini, yang Allah berikan ini semuanya ambil sudah. Tapi kata Allah, kalau kita tidak melaksanakan ibadahnya, tidak melaksanakan perintah wajibnya, rezekinya lancar, ekonominya lancar, urusan dunianya lancar, usahanya lancar, kerjaannya lancar, tapi tidak sholat, itu namanya istidraj. Diluluh oleh Allah, ditunggu oleh malaikat, ditunggu oleh Allah matinya. Jadi kalau kita ini, mohon maaf, jangan menjadi tolak ukur ekonomi atau urusan materi. Ini ada orang non muslim, ini ada orang muslim tapi tidak sholat, ekonominya bagus, materinya banyak, uangnya banyak, rumahnya bagus. Jangan menjadi tolak ukur, karena memang itu bukan rezeki dari Allah. Rezeki yang diberikan Allah itu yang menyebabkan seseorang ini lebih taat kepada Allah, itu adalah rezeki yang sebenarnya. Jadi sebanyak apapun uang yang kita punya, sebanyak apapun materi yang kita punya, sehebat apapun, sebagus apapun rumah yang kita miliki, tapi tidak membawa seseorang pemiliknya lebih dekat kepada Allah, itu bukan rezeki yang paling baik, itu bukan rezeki yang baik, melainkan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi. Jadi orang punya mobil baik, punya mobil banyak, punya kendaraan banyak, punya fasilitas dunia baik, tapi ketaatannya tidak, sholatnya lebih-lebih, jarang-jarang, atau mungkin naudzubillah tidak sama sekali sholat, maka itu bukan rezeki yang terbaik, bukan rezeki yang barokah, bukan pemberian Allah, melainkan itu adalah istidraj atau solakan, kata bahasa Madura itu, diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istidraj ini sangat bahaya. Istidraj ini sangat-sangat bahaya karena membuat orang terlena, karena membuat orang terbuai dengan kekayaan, dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah, sehingga dirinya lebih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada pemberi rezeki, lupa kepada pemberi hidup, lupa kepada pemberi nyawa, lupa kepada pemberi penyakit. Bahwa dengan kenikmatan yang diberikan Allah, semuanya akan diuji, semuanya akan dihisab, semuanya akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu, materi itu, halalnya dihisab, haramnya diazab. Kita kerja halal, banyak materi, banyak uang yang kita dapat, itu nanti di akhirat akan dihisab, akan dihitung juga. Ini kan halal, bukan dapat mencuri, dapat kerja, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mendapatkan legalitas secara syariat, iya. Tapi yang namanya materi, uang, halalnya itu dihisab oleh Allah, haramnya diazab. Maksudnya halalnya dihisab gimana? Kamu dapat dari mana rezekinya ini? Saya kerja ya Rabb, kerjanya kerja yang halal. Untuk apa uang yang kamu dapatkan? Untuk ini, apakah untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Apakah untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah? Apakah untuk bermaksiat kepada Allah dengan rezeki, dengan uang yang Allah berikan tadi itu? Semuanya akan menjadi pertanyaan. Makanya kunci utamanya adalah sholat. Sehingga redaksinya dalam ajakan sholat itu, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo bahagia. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, maka pasti kebahagiaan, pasti ketenangan, pasti ketentraman, pasti keharmonisan, pasti kesejahteraan akan dirasakan. Karena redaksinya hayya 'alas sholah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju ke kemenangan, menuju kebahagiaan, menuju kesejahteraan. Kalau orang tidak sholat bahagia, itu bukan kebahagiaan namanya. Orang tidak sholat tapi hidupnya glamor, tapi hidupnya enak, itu bukan nikmat yang diberikan Allah, tapi itu adalah ujian. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Laksanakan sholat, maka hidupnya akan bahagia. Sehingga di dalam Al-Quran dengan tegas Allah mengatakan dalam surat Thaha kalau tidak salah, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholah, perintah, suruh, ajak anak, istri, keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah, ajak anak, istri, semua keluargamu melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, laksanakan dengan penuh kesabaran.
malas untuk sholat, apalagi subuh untuk bangun. Sabar, tetap lawan, tetap lawan, tetap lawan, tetap terus diterjang, tetap terus dilawan untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha. Kalau kalian, kata Allah, sudah melaksanakan sholat, sudah menyuruh keluarganya untuk sholat, sabar untuk melaksanakan sholat, la nas'aluka rizqa. Jangan minta rezeki, kata Allah. Jangan minta uang, jangan minta materi. Kenapa? Nahnu narzukuk. Sudah saya yang menjamin, kata Allah. Yang penting kuncinya sholat, kata Allah. Laksanakan sholat, suruh keluargamu sholat, sabar untuk melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa. Jangan sekali-kali kamu minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, ya Allah, ringankan pekerjaan saya, lancarkan usaha saya. Jangan, kata Allah. Nahnu narzukuk. Saya yang akan memberikan rezekinya. Gak usah diminta, diberi oleh Allah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Masalahnya kemudian para hadirin, kita maunya mintanya banyak, tapi perintahnya Allah kita laksanakan dengan semena-mena. Kita mau rezeki yang lancar, mau usaha kita lancar, mau rezeki kita banyak, usaha kita banyak, tapi perintahnya Allah yang berupa sholat sering kita tinggalkan. Ini mustahil. Mustahil terjadi apa yang kita inginkan kalau sholatnya sudah tidak dilaksanakan. Makanya saya katakan di awal bahwa pondasi Islam yang nomor 2 itu yang paling sulit apa? Sholat. Yang nomor 3 adalah wa ita'iz zakah, melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat bagi yang kaya, bagi yang mampu. Sebentar lagi, setengah bulan lagi kita akan mengeluarkan zakat, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya enggak wajib. Ukuran tidak mampunya untuk dimakan malam lebaran dan siang hari lebarannya, itu ukuran mampu dan tidaknya. Kalau semisal kita untuk malam lebaran, malam takbirannya enggak punya apa-apa untuk dimakan, besoknya pun juga siang harinya lebarannya enggak punya apa-apa untuk dimakan, ya enggak wajib bayar zakat, wajibnya nerima zakat. Jadi mustahik saja, jangan jadi muzakki. Mau mengeluarkan zakat fitrah sampai ngutang, ini tidak boleh. Karena tuntutan wajibnya zakat itu bagi yang mampu. Ukuran mampunya kapan, seperti apa? Yakni yang mau dimakan diri dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya urusan nafkahnya, malam lebaran dan siang lebarannya ada. Yang dimakan dirinya sendiri ada, tapi anak dan istrinya tidak ada. Tidak wajib untuk zakat. Anaknya kecukupan, istrinya man talzamuhu nafaqatuhum. Artinya orang-orang yang wajib dinafkahi sudah cukup, anak, istri sudah terpenuhi semua, sehingga dirinya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi itu. Zakat mal. Lebih-lebih ini kalau zakat mal, pastinya anak dan istrinya sudah serba kecukupan, wong orang kaya. Zakat fitrah ini yang rawan. Jadi tidak perlu, ya memang wajib untuk dikeluarkan, tapi kalau tidak punya apa-apa, ya jangan sampai minjam, apalagi sampai begal, apalagi sampai mencuri, apalagi naudzubillah sampai beli togel hanya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wong tidak mampu yang sudah dipaksakan. Yang harus ngerti ya yang mampu untuk dibantu. Wa hajjil bait, beribadah haji. Ibadah haji ini para hadirin wajib dengan catatan man istata'a ilaihi sabila. Dalam Al-Qur'an walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu pulang dan pergi biayanya. Berangkatnya biayanya ada, pulangnya dari Mekah biayanya ada, keluarga yang ditinggal di rumah ada. Kalau semisal ini lagi viral, mohon maaf, lagi viral, lagi rame di TikTok, di Instagram, orang mau ke Mekah pakai jalan kaki, haram hukumnya ini. Ya mohon maaf, kenapa haram? Karena menyiksa diri. Dirinya sudah tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, kok maksa?
Jalan kaki, visanya masuk ke negara lain gimana, nanti ke Mekah bagaimana tasrihnya, ke Raudhah saja, di Arafah saja harus pakai tasrih. Ini nggak punya apa-apa karena hajinya tidak resmi pakai jalan kaki. Akhirnya ya mohon maaf sampai banyak donasi di pinggir-pinggir jalan. Ada ayat dalam Al-Qur'an itu watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ayat ini mohon maaf kalau tidak salah, sebab turunnya ayat ini dulu orang-orang mau haji itu tidak punya bekal, tidak punya ongkos, nekat haji, nekat ke Mekah, ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya di Mekah ngemis, minta-minta, sehingga dilarang oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Punya bekal, punya ongkos, punya materi berangkat dan pulang perginya ada, anak dan istri atau anak di rumah yang ditinggalkan juga ada. Lebih hebat lagi, di Instagram saya menemukan atau mungkin di TikTok itu pakai pelampung, pakai galon dirakit kemudian dikasih bambu, pakai bendera merah putih, satu desa, satu kabupaten tuh Mekah gitu. Ini apa-apaan? Ini untuk mencari FYP, ini mencari biar viral kemudian didonasi di pinggir jalan. Ya banyak akhirnya nggak jadi haji, bawa pulang uang, dapat uang sumbangan disantuni orang. Kapan hari juga dari Madura ada, berapa tahun nanti berapa bulan. Yang pakai resmi saja sulitnya di Arafah, di Mina luar biasa, di Musdalifah luar biasa, apalagi yang nggak pakai resmi, yang nggak pakai tasrih, yang nggak pakai kartu pengenal gampangannya, dan lagian masuk ke negara orang lain tanpa visa, tanpa paspor, ini gimana? Jadi tidak usah dipaksakan. Kalau haji itu memang panggilan dari Allah, umroh itu panggilan dari Allah, bukan karena banyak dan tidaknya materi. Ada orang kaya tapi tidak haji karena memang belum dipanggil oleh Allah. Ada orang punya uangnya tidak sempat umroh, jangankan haji, umroh saja belum, karena memang itu panggilan dari Allah, bukan karena banyaknya materi, bukan karena banyaknya uang, tapi kalau Allah sudah memanggilnya, punya ataupun tidak, akan lancar dengan sendirinya, akan mudah dengan sendirinya. Kenapa? Karena Allah yang mau, Allah yang manggil. Jadi kalau saya mohon maaf menurut pandangan saya pribadi, dengan sependek pengetahuan saya tentang fikih, itu haram. Itu karena menyiksa diri. Jalan kaki itu gimana, nyuci bajunya, tidurnya nanti di mana, makannya di mana. Masa mau minta orang terus? Ya di rumah saja, nggak usah repot-repot. Kalau sudah waktunya dipanggil ya akan haji. Kan banyak yang viral sekarang itu, pakai sepeda ontel, untungnya bannya nggak bocor atau mungkin betisnya nggak bocor di dalam waktu medal sepedanya itu. Ya mudah-mudahan semuanya kita ditakdir oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, minimal umroh ke Mekah dan ke Madinah untuk ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima pondasi Islam itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian para jemaah, kenapa yang 5 ini menjadi pondasi Islam? Contohnya begini, kita mau bangun rumah, ya harus punya pondasi. Pondasinya harus kokoh, pondasinya harus kuat. Pondasi ada, ya harus ada tiangnya, ada penyangganya. Tiangnya ini juga harus kokoh. Kalau umpama butuh tiang 5, maka tiang kelima-limanya ini harus kokoh. Nah ini artinya rumah ini bisa berdiri kokoh, bisa kuat dari terjangan segala faktor yang lain, bisa dikatakan kuat dan bagus. Kalau 5 ini terpenuhi, artinya pondasi dan tiang-tiangnya sudah ada. Gimana mau rumah bagus, gimana mau kokoh berdiri rumahnya kalau tiangnya nggak ada? Artinya apa? Gimana kita bisa dikatakan orang Islam yang baik kalau cuman syahadat saja? Itu pun syahadat kita ikut-ikutan karena orang tuanya Islam jadi Islam, atau mungkin di KTP-nya Islam, sholat tidak, haji tidak, zakat padahal mampu tidak,
umroh padahal mampu, tidak. Apa namanya, puasa, sehat, tidak punya udur, tidak punya halangan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang Ramadan, tidak berpuasa. Ini gimana Islamnya? Artinya pondasinya ndak kokoh, tiangnya ndak jangkep, ndak lengkap. Kenapa? Islam baca syahadat iya, tapi tidak sholat. Oh, berarti kurang satu tiangnya. Islam iya, sholat, tapi tidak puasa. Oh, berarti kurang satu tiangnya. Ndak kokoh rumah bangunannya ini, enggak kuat, gampang rubuh, gampang ambruk, dan gampang terombang-ambing. Apalagi hidup di dekat rel kereta api, rumahnya enggak kuat, pondasinya enggak kuat, tiangnya enggak kuat, yang kuat saja masih gonjang-ganjing kalau ada kereta api lewat, apalagi yang enggak ada tiangnya enggak kokoh. Makanya orang bisa dikatakan muslim yang sejati kalau 5 ini terpenuhi: baca syahadat, sholat enggak ada yang ditinggalkan, zakat, puasa, haji. Ini baru dikatakan Islam yang sempurna. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah dalam kondisi dan situasi keadaan apapun, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling sulit adalah sholat, yang paling sulit adalah sholat. Sehingga ada kata-kata yang bijak itu, bukan urusan ekonomimu yang harus diperbaiki, tapi yang rusak adalah sholatnya. Artinya orang itu mau lancar usahanya, mau lancar pekerjaannya, mau lancar rezekinya, sholatnya dulu diperbaiki. Kalau sholatnya sudah baik, maka insya Allah yang lain juga akan baik. Urusan ekonominya, urusan keluarganya, urusan anaknya, semuanya urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada di sholat, kuncinya ada di sholat. Mudah-mudahan sering kita berdoa, Rabbana hablana min, Rabbi ji'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ij'alni, jadikan kami muqimas shalah, orang-orang yang melaksanakan sholat. Wa min dzurriyyati, begitu juga anak turun kami, jadikan mereka orang-orang yang juga ahli sholat, ahli ibadah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, ya Rabb, terimalah doa-doa kami. Jadi intinya ada di sholat. Kelimanya ini gampang dikerjakan karena kondisional. Tapi kalau sholat ini yang baik, maka insya Allah yang lain juga baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Kata baginda Nabi, salat laksanakan 5 waktu, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Apa jaminannya? Tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Salat yang pertama, sallu khamsakum, salatlah kalian semua 5 waktunya, jangan ditinggalkan. Zakat, haji, puasa, maka orang-orang yang demikian kata baginda Nabi masuk surga tanpa hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Kata baginda Nabi, barang siapa, salat itu adalah tiang agama, salat itu adalah pondasi agama. Faman aqamaha, siapa yang melaksanakan salat, faqad aqamaddin, berarti dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang tidak salat, faqad hadamaddin, berarti ia telah merobohkan agama. Intinya di salat. Kalau salat kita baik, kalau kita salat kita terus istiqomah salat, maka berarti kita juga mendirikan agama, kita berarti menghidupkan agama, kita berarti memperkokoh agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa zakkat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ta'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannata rabbiha bi ayyi babin sya'at. Perempuan-perempuan kalau melaksanakan sholat 5 waktu,
mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, taat kepada suaminya, taat tunduk patuh melaksanakan perintah suaminya, senyampang perintah itu bukan perintah maksiat, wa ahsanat farjaha, menjaga harga dirinya, menjaga harga diri keluarganya, tadkhulu jannata rabbiha bi ayyi abwabin bi ayyi babin sya'at, masuk surga dari pintu mana saja yang ia mau. Jadi perempuan yang taat kepada suaminya, atorok lakenah, tak langka ke lakenah, tak ceremi ke lakenah, tak bengal ke lakenah, masuk surga dari pintu mana saja yang ia mau. Sudah. Ini waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan yang singkat, yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.